Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Sesungguhnya perjalanan kehidupan kita di bumi yang fana ini tidaklah lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ruang dan waktu hidup di bumi Allah ini sebagai khalifahnya. Bahwa kita diberi Allah amanah dan anugerah yang terindah, itulah bumi yang terbentang luas. Maka sejatinya, jadilah kita orang-orang yang selalu menjaga dan merawat bumi yang memberikan banyak kebermanfaatan bagi kita semua. Bukan malah kita merusak, melakukan eksploitasi sehingga menimbulkan berbagai dampak yang membawa akibat buruk bagi alam semesta, bahkan seluruh umat manusia. Jadikanlah kehidupan kita yang sementara ini adalah kehidupan yang membawa kebaikan, baik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa ini, bahkan bagi kehidupan bumi. Karena kita harus sadari bahwa pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ayahsabul insanu ayyutsraka sudah. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 itu Allah ingatkan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa diminta Allah pertanggungjawaban? Maka dalam kehidupan ini pasti akan ada responsibility of transcendental, adanya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan kita pada suatu hari juga akan kembali kepadanya. Tentu semua kita mendambakan perjalanan kita kembali kepada Allah itu adalah perjalanan yang terindah dalam kehidupan kita. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang kami banggakan dan kami muliakan, harus kita sadari bahwa perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran ada 3 disebut. Ada 3 macam perjalanan manusia itu menuju Allah. Yang pertama, perjalanan itu adalah apa yang disebut dengan sholat. Maka ibadah sholat 5 waktu, ibadah sholat fardu, dan ibadah-ibadah sholat sunnah yang kita dirikan, hakikatnya sholat itu adalah perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seorang hamba pada saat dia mendirikan sholat, dia sedang bertawajuh, dia sedang berdiri di hadapan Rabb-nya, dia sedang menghadap, merendahkan dirinya, dan dia sedang menyampaikan keterbatasan dalam hidupnya, dan dia sedang bermohon supaya Allah selalu membimbing dalam kehidupannya di bumi ini, yang bumi ini juga penuh dengan tipu daya, dunia penuh dengan permainan, dunia penuh dengan canda tawa, yang bahkan bisa membuat manusia itu lalai dan terlena. Maka Al-Quran sebenarnya mengajarkan bahwa kita tidak harus meninggalkan dunia. Silahkan kita hidup di bumi ini, hidup di tengah keramaian dunia, tapi kita tidak terlena dengan pesona dunia. Oleh karena itu, mari kita menjadikan sholat itu adalah nafas dalam kehidupan. Bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu adalah kebutuhan bagi kita. Sebuah kerinduan, sebuah kebahagiaan, bahwa sholat itu bagaikan multivitamin dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita rasakan. As-salatu mi'rajul mu'minin.
bahwa ibadah sholat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu perjalanan menembus batas. Dia sedang berada di alam yang sangat dekat dengan Rabb-Nya. Sehingga orang-orang yang sudah istiqamah mendirikan sholat, sudah benar sholatnya, pasti dia akan merasakan nikmatnya ibadah sholat yang sedang dia dirikan. Karena sesungguhnya juga dikatakan dalam riwayat yang lain, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan di dalam ibadah sholat yang kita dirikan itu sesuatu yang bisa menenangkan jiwa kita. Maka ketika manusia itu sedang dihadapkan pada berbagai persoalan hidup, tekanan hidup, ada orang yang stres dengan berbagai problem kehidupannya, berbagai permasalahannya, kadang-kadang orang terlalu banyak harta pun bisa membuat mereka menjadi stres. Ada orang kadang-kadang sudah memiliki segala-galanya, menambah kepanikan hidupnya. Maka sebenarnya tidak ada solusi yang paling baik kecuali pergilah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ibadah sholat yang kita dirikan itu adalah penyejuk hati, menenangkan, menenteramkan jiwa-jiwa yang tengah dilanda kegalauan, kecemasan, keprihatinan. Sholat itu adalah obat yang terbaik. Maka Al-Quran dalam surah Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita. Ini wajib. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu. Ini perintah wajib. Maka seorang suami, istri wajib perintahkan anak-anaknya, keluarganya, zuriatnya, supaya mereka mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Sabar dan tetap yakin, sungguh-sungguh mengajak diri dan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Dan ketika kita sudah istiqomah mendirikan sholat, pasti kita merasakan nikmatnya ibadah sholat yang kita dirikan, karena kita sedang bertemu, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bumi, langit, dan seluruh isinya. Ini yang harus kita lakukan. Maka orang-orang yang sudah mendirikan sholat itu dengan baik dan benar, sebenarnya mereka sedang berada pada zona hidup yang sangat nyaman. Tapi kalau ada di antara kita, keluarga kita, bahkan sahabat-sahabat kita, yang mereka belum mendirikan sholat, doakan supaya mereka mendirikan sholat. Dan mereka sebenarnya sedang berada pada zona hidup yang tidak nyaman, karena sholat itu tidak membawa pengaruh bagi diri mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, dan doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadikan ini doa-doa kita. Ya Tuhanku, jadikanlah diriku, keluargaku, suamiku, istriku, anak, menantu, cucu, dan seluruh keturunanku. Tolong ya Rabb, jadikan mereka orang-orang yang sujud di hadapan-Mu. Inilah doa yang sangat indah. Dan jadikan doa ini kekuatan bagi kita. Dan insya Allah, sampai nanti akhir hayat, kita adalah orang-orang yang istiqomah dalam mendirikan sholat fardu, dan kita melatih diri untuk memperbanyak ibadah sholat-sholat sunnah, yaitu sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Karena sholat itu adalah penenteram jiwa kita, dan di saat kita mendirikan sholat, tumbuhkan rasa ihsan bahwa kita sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, maka sejatinya orang-orang yang sudah istiqomah dalam sholatnya, tumbuhlah apa yang disebut dengan ihsan.
Ihsan itu bermakna an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ketika engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Tapi jika engkau belum sampai kepada tingkat itu, sadarilah bahwa Allah yang sedang melihat dirimu. Maka orang-orang yang sudah benar sholatnya, insya Allah mereka itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha anil pasha wal mungkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu kalau didirikan dengan benar, tubuhnya sholat, jiwanya sholat, maka sholat itu mencegah dirinya dari pasya. Pasya itu menurut para ulama bermakna kejahatan-kejahatan batin. Itulah hati yang masih berpenyakit, yaitu penyakit sombong, serakah, dengki. Maka seharusnya orang-orang yang mendirikan sholat itu, mereka adalah pribadi yang tawadu, pribadi yang qanaah, dia selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan menjadi pribadi yang mereka merasa senang kalau melihat orang lain senang, bahkan mereka prihatin kalau melihat orang dalam keadaan memprihatinkan. Maka kedengkian itu salah satu penyakit hati yang juga sangat berbahaya, yang harusnya seorang yang sudah benar sholatnya, dia tercegah daripada pasya. Wal mungkar, mungkar ini kejahatan-kejahatan kriminalitas, seperti korupsi, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan berbagai kriminalitas lainnya yang ada tindak pidana. Maka betapa luar biasanya ketika ibadah sholat itu telah menjiwai kita, dan kita menjiwai sholat, dan sholat telah merasuk ke dalam jiwa kita, maka sholat itu ibaratnya seperti benteng yang sangat kokoh. Dia seperti proteksi pada diri kita, sehingga kita ini bisa menahan diri, mencegah diri, dan melindungi diri dari segala perbuatan keji dan mungkar tersebut. Dan dampaknya bahwa sholat itu akan membawa assalam. Dia membawa kedamaian, keselamatan, bahkan juga kesejahteraan bagi dirinya dan bagi orang lain. Karena sholat itu telah menjadi suatu yang membawa kebaikan, kedamaian di dalam jiwanya. Dan dengan demikian, seorang yang sudah benar sholatnya, muncullah apa yang disebut dengan muraqabah. Dia merasa dirinya diawasi Allah, dilihat Allah, sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatan itu hanya memperturutkan hawa nafsunya, apalagi kalau perbuatan itu mendatangkan akibat buruk, mendatangkan bencana yang berat, dan bisa membawa kepada dampak hukum, maka dia akan bisa menahan dirinya dari segala perbuatan itu, karena muncul rasa takutnya kepada Allah, karena dia sadar bahwa dia dilihat Allah, dicatat para malaikat apa yang dilakukannya, sehingga dia sangat berhati-hati dalam sikap, perbuatan, perkataan. Inilah yang pertama. Jadikan sholat itu perjalanan yang terindah menuju Allah, dan dengan sholat itu kita mendapatkan energi-energi positif yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan positif, dan kita selalu berpikir positif dalam kehidupan ini, dan tidak akan mau lagi kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun berada. Yang kedua, perjalanan yang terindah. Ini perjalanannya sangat indah, menyenangkan menuju Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Hajj wal Umrah. Perjalanan ibadah haji dan ibadah umrah. Yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bahwa ibadah haji itu ditunaikan, dilaksanakan pada bulan-bulan yang Allah tentukan. Yang disebut di dalam Al-Quran itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah. Ya, seperti saat ini jamaah haji sudah berangkat sebahagian menuju ke tanah suci Madinah,
kemudian nanti di bulan Zulhijjah yang merupakan puncak daripada ibadah haji, tepatnya nanti pada saat dimulai tanggal 8, 9 wukuf di Arafah, 10, 11, 12 sampai kepada 13 di saat prosesi Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan itu juga terjadi di bulan haram yang disebut dengan Zulhijjah. Kemudian Al-Muharram sudah selesai dari ibadah haji, dan satu lagi Rajab. Jadi perlu kita pahami betapa sesungguhnya bulan-bulan haram itu kita diharamkan melakukan peperangan, pertumpahan darah, berbuat kezaliman, kefasikan. Maka sangat spesifik bahwa ibadah haji itu dikerjakan justru di bulan-bulan haram. Bahwa di saat-saat itulah, baik orang yang sedang berhaji atau mereka yang sedang tidak berhaji, mereka harus lebih mampu menjaga dirinya. Karena bulan haram itu, kalau kita berbuat kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikannya. Tapi hati-hati, siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya juga akan dilipat gandakan Allah SWT. Hati-hati. Oleh karena itu, ibadah haji sebenarnya bukan sekedar kita pergi ke tanah suci. Maka Nabi pernah katakan, nanti di suatu masa, banyak orang pergi haji, tapi hanya sedikit mereka yang berhaji. Itu sungguh berbeda. Kenapa disebut seperti itu? Kalau orang yang pergi haji, ini mereka boleh jadi sampai di sana, tapi mereka tidak menjalankan syariat ibadah haji itu dengan benar. Jangan-jangan ada orang yang pergi haji, mereka ke sana seperti wisatawan, melihat tempat-tempat bersejarah, tapi tempat-tempat yang mereka datangi tidak merubah sikap mereka. Mereka ke sana ibadahnya malah berkurang, ada yang mereka sibuk berdagang, berbisnis, berniaga, bahkan kita khawatir masih ditemukan di sana ada orang yang maaf, kena keterbatasan, kemiskinan, mereka jadi peminta-minta, bahkan tidak sedikit pula mereka yang ke sana, mereka itu mencari popularitas dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran, kepada kita dan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, ingatlah kembali surah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu semata-mata karena Allah. Jadi artinya kita ke sana itu bersihkanlah hati kita. Pergilah dengan jiwa yang bersih. Jiwa-jiwa yang sudah bertaubat. Bersihkan noda-noda hitam di hati kita. Dan noda-noda hitam itu merupakan perbuatan-perbuatan dosa yang sering dilakukan, berulang-ulang dilakukan, dan itu akan menjadikan hati kita itu ternoda. Karena hati itu ibarat cermin, kita bisa bayangkan kalau cermin itu banyak nodanya, dia tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa memantulkan cahaya apapun, tidak bisa kita melihat di luar itu. Itu ibarat hati. Maka saudara-saudara kami yang sedang berhaji, yang sangat penting dilakukan pada saat ini adalah bersihkan hati, tumbuhkan kesadaran, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa-doa kepada Allah, sehingga tanah suci itu, tanah suci yang kita datangi, itu menjadikan diri kita suci. Namanya tanah suci, tapi belum tentu orang yang datang ke sana suci. Kecuali mereka yang sudah mensucikan jiwanya, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berhaji sesungguhnya mereka akan merasakan nikmatnya, indahnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Perjalanan ibadah haji itu disebut Nabi Al-Hajju Arafat.
bahwa puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Saat nanti tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Arafah itu maknanya pengenalan. Wukuf itu artinya berhenti sejenak. Maka prosesi puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah itu jemaah sudah berada di bumi padang Arafah yang merupakan miniatur padang mahsyar. Dikala itu seluruh jemaah berihram. Apalagi bagi lelaki, mereka dengan ihram 2 helai yang tidak berjahit, menanggalkan seluruh simbol-simbol dunia, wajah-wajah yang berdebu, rambut-rambut yang kusut, karena mereka sedang berihram. Bahkan mereka duduk beralaskan padang pasir berbatuan, beratapkan langit biru yang membara, seolah dikala itu tidak ada jarak antara manusia dengan Robnya. Dan dikatakan di satu riwayat, jika hamba-hambaku bertaubat, aku akan terima taubatnya. Dan jika mereka berdoa, aku ijabah doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan hambanya di saat puncak ritual ibadah haji 9 Zulhijjah itu. Maka sesungguhnya orang-orang yang berhaji itu mereka sedang mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka merasakan berdebar dan bergetar jiwanya ketika menatap Ka'bah yang agung dan mulia itu. Betapa mereka menitik air mata dalam kerinduan ketika ziarah di pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat di Raudah, taman sorga yang ada di Masjid An-Nabawi. Dan seluruh rangkaian ibadah haji akan menyadarkan manusia. Di sanalah mereka menemukan ma'rifat itu. Dan mereka mengenal siapa diri mereka sesungguhnya. Mereka sedang di mana dan akan kemana. Sehingga prosesi ibadah haji, jika dilakukan dengan benar, dengan dasar keikhlasan, dengan dasar keimanan, semata-mata karena Allah, maka orang yang berhaji, mereka sedang menjemput kunci-kunci sorga. Itu disebut Nabi SAW dalam sebuah hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali sorga yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang sedang berhaji, manfaatkanlah kesempatan di tanah suci untuk mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasakanlah indahnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menatap Ka'bah, maka sesungguhnya seorang hamba, dia sedang berada sangat dekat dengan Robnya. Semakin dipandang Baitullah, semakin menggetarkan raga dan sukma, menyadarkan dosa dan kesalahan di masa lalu. Itulah indahnya ketika kita berada di 2 tanah haram yang sangat mulia itu. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Yang ketiga, perjalanan terindah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan al-maut atau kematian. Dan pada saat ini, kita sadari ataupun tidak, kita semua sedang menunggu tibanya waktu menuju sebuah pintu gerbang yang sangat besar, dan kita berbaris panjang, dan pintu gerbang itu adalah pintu gerbang kematian. Ada yang sudah sampai ke dalam pintu, sudah masuk, dan ada yang sedang berbaris. Apakah kita sudah di depan pintu, di pertengahan, atau di belakang? Faminhum man qada nahbahu wa minhum mayantazir. Di surah Al-Ahzab ayat 23, maka di antara manusia itu ada orang-orang yang sudah sampai waktunya. Dia sudah sampai pintu gerbang kematian, dan ada di antara mereka yang sedang menunggu tibanya saat. Inilah kita yang masih hidup. Maka jadikanlah kehidupan kita di bumi yang fana ini satu kesempatan untuk mempersiapkan perbekalan, investasi. Silahkan kita berinvestasi dengan dunia, punya bisnis, perkebunan, peternakan, logam mulia, dan sebagainya. Silahkan kita berinvestasi. Tetapi tidak ada investasi yang terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
bekal investasi terbaik itu adalah takwa. Itulah iman yang kita jaga, ilmu yang terus kita tuntut, dan amal salih yang tak pernah berhenti kita lakukan. Itulah perbekalan yang sangat baik dalam kehidupan ini. Maka sejatinya, jadikanlah kehidupan yang sementara ini sebagai ladang, ibaratnya ini sebuah sawah ladang, tanamlah dan taburlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Siapa yang menuai kebaikan, dia akan memetik kebaikan itu. Tapi siapa yang hari ini menabur kejahatan, mungkin dia bebas dari kejahatan dunia. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia tidak akan bebas dari mahkamah pengadilan di akhirat. Kita akan berada di hadapan Allah. Kita akan dibangkitkan dari kematian. Dan kita akan menghadapi kematian dan bangkit kembali kepada Sang Pencipta kita. Maka sebelum kematian itu tiba, persiapkanlah perbekalan yang terbaik. Dan ingat, Al-Quran sudah memberi peringatan kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, sekalipun dalam benteng yang sangat tinggi dan kokoh, maka kematian itu akan menembus batas. Dan tiada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian itu sendiri. Bersiaplah menghadapi kematian yang sesungguhnya kematian itu adalah perjalanan yang terindah. Dan di saat setelah kematian itulah kita baru menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bukankah Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang yang sudah memiliki investasi dunia akhiratnya, Allah panggil dengan panggilan yang sangat mesra. Di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai akhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itulah jiwa yang sudah kaya dengan amal ibadahnya, jiwa-jiwa yang sudah bersih hatinya, jiwa-jiwa yang sudah bertaubat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kau kepada Tuhanmu dan engkau adalah orang yang diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku yang beriman, dan masuklah engkau pada saatnya ke dalam surgaku. Kematian tidak perlu ditakuti, tetapi memang harus ditakuti kalau kita hidup masih sedikit sekali investasi yang akan kita bawa. Tetapi bagi kita yang sudah berbuat kebaikan, yang sudah hidup di jalan yang lurus, istiqomah di dalam keimanan, ketauhidan, dan beramal saleh, insya Allah dia akan bahagia saat kematiannya. Dia menghadap Allah dengan panggilan yang teramat sangat indah itu. Inilah 3 perjalanan yang sangat indah, teristimewa bagi orang-orang yang beriman. Maka mari kita jadikan salat itu adalah jiwa dalam kehidupan. Salat itu adalah kerinduan kita. Sehingga dengan salat itu kita selalu bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya, semoga Allah berikan kita rezeki yang barokah, umur yang barokah. Saatnya pula kita menghadap Allah, bertemu dengan Allah, menatap Baitullah, baik ketika berhaji dan berumrah. Kita sempurnakan rukun Islam kita yang kelima, dan kita di sana mendapatkan ma'rifat. Kita akan lebih mengenal diri, mengenal kehidupan, mengenal alam semesta, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi makhluk yang lupa diri, apalagi sampai tidak tahu diri. Dan semoga perjalanan terakhir, kematian kita menuju Allah juga adalah perjalanan yang terindah. Allah jadikan kita di akhir kehidupan nanti sebaik-baik umur kita pada akhirnya, sebaik-baik amal kita pada penutupnya, dan sebaik-baik hari kita di saat menghadap Allah dalam golongan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.